Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kembali dengan saya Anjani Budi Pangestu di studio podcast Man Satu Hancur. Nah, hari ini datang narasumber yaitu Pak Hamdi Hamid. untuk Pak Hamid, mohon maaf Pak, untuk podcast kali ini. Nah, tentang tema podcast kali ini yaitu pengalaman keorganisasian. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dipersilakan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Ya, nama saya Hamid Muzaki. Saat ini saya menjadi ketua PAC Gerakan Kebudayaan Soal Kecamatan Kertosono. Dan saya masih menjadi mahasiswa sampai saat ini. Itu saja, mungkin nanti bisa sama. Benar. Baik. Ngomong-ngomong tentang tema kita hari ini yaitu pengalaman keorganisasian, Pak. Bagaimana, apa ada pengalaman keorganisasian dari Pak Hamid sendiri? Oke, kita awali dulu. Saya berorganisasi itu yang pertama mulai dari SMK. SMK. Nah, di SMK itu saya menjadi sekretaris OSIS pada saat itu. Setelah saya selesai belajar di sekretaris OSIS, saya mendirikan organisasi bukan mengikuti. Mendirikan remaja masjid SMK Didapati, RMDB. Sampai sekarang logonya juga masih, tapi nggak tahu kegiatannya masih atau tidak. Organisasinya masih atau tidak? Karena saya sudah lama tidak main di sana. Dari tahun berapa, Pak? Itu saya mendirikan 2015 awal. Saya terakhir menjabat jadi sekretaris itu kalau nggak salah. Pokoknya antara 2015 itu. Saya selesai OSIS itu 2014 akhir kalau nggak salah ya. Saya lupa pasnya itu SK saya berapa. Itu ketika saya di OSIS-nya sama habis itu mendirikan remaja masjid. Setelah itu saya kan kuliah itu mengikuti organisasi PMI cabang Surabaya Selatan. Di situ awal saya terbuka pikiran saya bagaimana organisasi ini bisa efektif, bagaimana saya bisa menjadi organisator yang bisa menggerakkan banyak orang. Saya itu belajar di situ. Lalu pernah menjadi sekretaris HMP, terus menjadi ketua HIMA, saya juga pernah. Lanjut yang terakhir saya menjadi ketua atau gubernur mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Gubernur mahasiswa fakultas. Iya, dulu. Masya Allah sekali. Itu kalau pengalaman saya, mungkin ya masih banyak lagi sih. Saya pernah menjabat dulu di sekretaris bidang di IMAKIPSI. IMAKIPSI itu perkumpulan organisasi mahasiswa keguruan se-Indonesia. Saya pernah menjabat di DPP. DPP itu Dewan Perwakilan Pusat. Jadi saya mewakili dari Jawa Timur. Mewakili beberapa fakultas keguruan yang ada di beberapa universitas. Tapi saya nggak sampai, kiprah saya nggak terlalu banyak di sana. Karena mungkin jaraknya terlalu jauh di Jakarta juga karena acara-acara. Jaraknya terlalu jauh. Iya. Untuk organisasi ini di sekolah, saya mau bincang sedikit tentang organisasi di sekolah. Iya. Biasanya anak-anak SMA atau MA ataupun SMK itu lebih ke organisasi daripada ke akademik. Pendapat Pak Hamid tentang siswa tersebut gimana, Pak? Pendapat saya tentang siswa itu kalau lebih banyak di organisasi daripada akademik. Iya. Terus nilainya Turun rendah. Sebenarnya ketika berbicara tentang kemampuan siswa, itu ada kemampuan yang berkaitan dengan akademik dan ada berkaitan dengan non akademik. Benar. Kalau berbicara tentang kemampuan non akademik, pasti kita berbicara tentang kemampuan
terus kreativitas, tentang ilmu jadi pengetahuan, kalau ilmu pengetahuan kan maksudnya akademik. akademik, Kalau berbicara tentang organisasi otomatis kepemimpinan, kepemimpinan dan public speaking, public speaking itu pasti dibutuhkan. pasti. Tapi Benar banget. bisa kita bedakan loh, Pak. Ketika kita apa itu niteni apa bahasa Indonesianya itu apa? Yaitu Iya. intinya Intinya. kita melihat dari kawan-kawan yang sudah pernah berproses di organisasi dengan yang tidak berproses itu berbeda. Ketika terjun di masyarakat, pastilah orang yang berorganisasi bisa lebih berbaur di masyarakat daripada Benar. yang tidak berorganisasi. Bukan berarti yang tidak berorganisasi tidak baik, bisa tidak. berbaur. Tapi Pengalaman. pengalaman itu yang tidak bisa diperoleh ketika kita terjun di masyarakat. Kalau kita sudah berorganisasi, kita di masyarakat, kita tidak akan diragukan. Kita pasti akan, wah, saya pasti bisa membuktikan di situ. Benar banget. Seperti itu. Tapi kalau di bidang akademik kurang, itu banyak sih yang orang yang akademiknya kurang tapi ketika di organisasi itu Sangat. bisa menjadi jalannya untuk menjadi sukses. Banyak senior saya, banyak kenalan saya yang sekarang, bahkan banyak teman-teman saya yang sekarang menjabat di kementerian itu secara akademik kurang. Akademiknya nggak Akademiknya terlalu bagus. kurang bagus. Bukan berarti mereka bodoh, Mbak. Iya. Saya yakin mereka tidak bodoh. Tapi ketika mereka diberikan amanah untuk menjadi staff ataupun apa, itu mereka bisa belajar. Karena prinsipnya seperti ini. Ilmu praktek yang ada di perkantoran atau di tempat kerja itu bisa dipelajari. Tapi ilmu kemasyarakatan, public speaking itu tidak bisa dipelajari secara Teori. singkat. Teori nggak bisa. Teori bisa dipelajari, tapi prakteknya apakah bisa? Benar. Kalau kita di organisasi tanpa harus belajar teorinya terlalu banyak, kita akan bisa berkomunikasi dengan Dengan masyarakat. praktek langsung tersebut. Iya, seperti Iya. itu. Jadi perbedaan, ini saya mau tanya, perbedaan untuk anak yang berorganisasi dan anak yang tidak berorganisasi, yang perbedaan secara mencolok dan manfaat untuk organisasi kedepannya diterjun ke masyarakat atau perkuliahan itu gimana? Oke, kalau di perkuliahan, ini konteksnya Benar. apa? Perkuliahan atau di masyarakat? Perkuliahan dan masyarakat. Untuk Oh. organisasi itu dia mau terjun di kuliah atau di masyarakat itu bagaimana? Oh, kalau di perkuliahan, kalau kita dari SMA atau SMK sudah terbiasa dengan organisasi, yang pasti kita pasti akan sering banyak bertemu dengan orang. Benar. Pasti Orang baru. orang baru, mungkin kita Kenal nggak aja. kenal, Iya. dan latar belakang yang sangat berbeda, entah latar belakang ekonomi, pendidikan, dan yang lain-lain pasti berbeda. Dan di situ kita akan, kalau organisasi pasti akan belajar. Oh, ternyata komunikasi dengan orang dokter dari perguruan tinggi bagaimana? Cara berkomunikasi dengan masyarakat di bawah itu seperti apa? Komunikasi dengan pedagang di pasar itu seperti apa? Komunikasi dengan pemilik vendor itu seperti apa? Itu akan membedakan. Ketika kita bisa berbicara seperti itu, minimal kita kan bisa ada contoh ya, nah, saya di kelas, itu saya sama sekali tidak bisa, ada Nggak mata bisa kuliah yang tidak bisa. Tapi ketika saya bisa berkomunikasi dengan baik dan berbicara dengan baik, dengan sopan santun, pasti kita gak mungkin kita nggak akan yang baik. Benar Pasti banget. seperti itu. Pasti selalu ada solusi buat yang kita tidak bisa. Ya pasti ada. Untuk pengalaman yang lebih dari organisasi, kan tadi di SMK ya, Ya SMK dulu saya itu mendirikan organisasi remaja masih. masjid. Ya Nah, motivasi awal atau bagaimana awal Pak Hamid membentuk organisasi itu gimana, Pak? awal ya. Wow, cerita. Awal dulu saya cerita nih, flashback. Flashback nostalgia zaman Iya, dulu. nostalgia ketika saya masih menjadi siswa. Dulu itu saya awal menjadi OSIS pun dulu saya nggak terlalu minat. Tapi ditarik, Benar. ayo coba. Berarti coba dulu. Oke, coba coba. dulu. Ternyata asik gitu. Banyak tantangan baru. Bagaimana saya berkampanye harus
meyakinkan siswa SMK itu untuk memilih saya sebagai ketua OSIS. Dulu kan saya Wah. menyampaikan jadi ketua OSIS. Ternyata Mencalonkan diri sendiri atau mencalonkan diri sendiri. Wah. Ternyata Hebat. saya kalah di situ. Oh, ternyata saya nggak punya, masih belum masih punya belum? kemampuan di situ. Oke, ditawari jadi sekretaris mau. Oke, nggak apa-apa. Saya belajar administrasi. Belajar administrasi, bagaimana ADART, struktur organisasi, terus komunikasi ke atas bagaimana, komunikasi ke bawah bagaimana, komunikasi yang setara itu seperti apa. Di situ. Yang pertama. Itu pembelajaran saya. Lalu ketika saya tahu di sekolahan saya itu banyak perspektif miring di masyarakat. Nah, itu peran saya merasa oh iki peranku. Mosok sekolahan ki arepe tetep koyo ngene. Benar. Harus membawa Kegiatan nggak ada. perubahan. Kegiatan di sekolahan keagamaan itu yang bisa menghandle cuma 1 orang 2 orang saat itu, termasuk saya dan teman saya, kakak tingkat saya dulu. Lah seumpama nih kakak tingkat lulus, baru aku. Benar. Siapa lagi yang Siapa mau akan lagi? Nggak ada. meneruskan visi ini, kegiatan ini. Akhirnya saya bagaimana saya kalau mendirikan organisasi. Organisasinya remaja masjid. Oh asik gini ternyata. Ternyata saya mencoba mengumpulkan dulu dari satu tempat ke tempat yang lain. Ngopi aja, ngopi di masjid, ngopi. Ngopinya di masjid. Ngopi di masjid nggak sholat, ngopi Ngopi saja. Tempat wudhu masih kotor, saya masih ingat tempat wudhu masih kotor, terus serba tidak memadai. Sebenarnya masjidnya bagus, sayang karena tidak ada pengelolaan yang baik. Sekolah sudah mengelola dengan baik, cuma perawatannya Tidak itu ada yang nggak ada merawat. yang merawat. Dari situ saya pertama ngajak ngopi teman-teman, akhirnya diskusi piye nek adewe nggawe kegiatan apa Mas, ini kegiatan tentang keagamaan remaja masjid. Kelola masjid iki setidaknya walaupun adewe gak pinter, setidaknya adewe iki duwe pengabdian iki. Karo Gusti Allah bakal ditulungi dengan dalil keagamaan. Pasti gitu. Akhirnya kita punya visi yang sama. Dulu kalau nggak salah itu ada sekitar, saya berhasil mengumpulkan sekitar 10 orang. Untuk awal hanya 10 aja. 10 orang. 10. Dan 10 orang itu yang paling aktif itu cuma 5. Itu teman dekat atau hanya orang Sebenarnya random belum yang nggak kenal, kenalnya ketika pas ngopi itu. Oh gitu. Ketika kita ngopi di masjid. Berarti merekrut secara random Iya, untuk random. anggotanya. Sama sekali tidak kenal. Akhirnya ngopi, kenal akrab. Akhirnya kita mendirikan sebuah organisasi remaja masjid. Komunikasi dengan kepala sekolah DP1, DP2. Ternyata didukung, malah sampai yayasan pun siap mendukung dan siap memfasilitasi. Jadi teman-teman yang ada di bawah itu semangat untuk menggerakkan itu. Setelah itu organisasi itu berdiri, kegiatan keagamaan itu berlangsung. Yang tidak pernah ada suara pengajian, sekedar ngaji juz amma alhaqum takatsur sampai surat bin nas itu nggak pernah ada setiap pagi. Itu yang mengadakan gitu teman-teman remaja masjid di Organisasi itu. Iya. Jadi setiap pagi itu ada ngaji itu. Yang menjalankan Itu organisasi. bukan program sekolah. Organisasi remaja Program, masjid. Iya. Jadi sebelum dulu saya masih ingat dulu sekolah saya itu masuknya jam 6. Tepat jam 6. Karena dulu kelas saya kelas 3 itu wajib les. Kalau lesnya siang hilang semuanya siswanya. Kalau lesnya pagi banyak yang datang. Benar. Akhirnya saya datang itu 4:30. Pagi banget. Pagi saya dulu datang, masih ruput. Kadang ya 4:30, kadang alam-alam ngaji itu kan 15 menit selesai. Iya. Kadang sekalian sama apa itu waqiah juga. Tergantung siapa yang ngaji ya pada hari itu. Kalau saya yang ngaji ya pasti waqiah aja. Kalau teman yang ngaji yang lain ya alhaqum sampai pulang tuh. Dan itu sejarah bagi sekolahan saya. Di situ awal ada kegiatan keagamaan yang bisa menghandle, yang bisa membuat sebuah perubahan di sekolah. Di situ guru-guru terketuk, oh ternyata bisa ya. Akhirnya guru yang lain itu mengikuti. Sebelum pelajaran wajib semua harus membaca apa itu Asmaul Husna. Semua jadi ketika Jadi wajib sekarang. iya, gitu akhirnya kan? wajib.
Sedangkan saya kan nggak pengen mewajibkan di kelas. Saya pengennya teman-teman mendengarkan. Sebatas itu. Ternyata responnya baik dan akhirnya kita full support. Kegiatan selain untuk pengajian kayak itu tadi, Ya. apa ada kegiatan lain selain organisasi remaja masjid? Dulu organisasi saya itu tergabung di dua himpunan organisasi. Jadi di Jombang dulu itu ada yang namanya Ikram sama IPGI. Apa itu? Ikram itu kumpulannya teman-teman Rohis. Kalau di sini kan ada ya Rohis, Rohis iya. ya. Kalau di SMK saya itu asing. Itu apa itu? Apa Rohis? organisasi? Nggak tahu Nggak Rohis. tahu itu. Kalau teman-teman SMK itu kan kebanyakan datang sekolah, belajar. Pulang. Kalau belajar, kalau absen aja kan banyak. Akhirnya pulang. Ya, teman-teman saya dulu juga nakal di kelas. Bahkan sering Gimana? buat kalau ada agenda rapat, sebatas rapat, kita berani izin keluar. Padahal nggak ada rapat, atau kita buat acara rapat. Kita rapat eksternal di sekolah. Yang menghandle yang paling berani di Jombang itu pasti dari SMK saya. Untuk bolos, Wis. kan bolos ya itu mendatangi kegiatan di luar sekolah. Itu pasti teman-teman SMK saya berangkat paling awal. Karena mungkin bosan di sekolah. Akhirnya kita keluar coba belajar keluar. Ya, alhamdulillah teman-teman saya yang menjadi organisasi sekarang ya banyak yang sukses. Minimal mereka bisa bertahan hidup tanpa harus mengandalkan gelar akademik mereka. Kuliah semua teman-teman saya. Tapi gelar akademik mereka itu hanya sebatas mereka nggak takut ketika ternyata nggak jadi PNS itu tetap hidup ya. Hanya formalitas kayak. Ya, tapi bukan berarti saya memotivasi sampai Ya, itu, bukan. tidak. Tetap sampai sekarang saya juga kuliah juga, S2 Akademik. juga, saya Ya. juga S2. Akademik perlu. Wajib kita akademik. Namun pengalaman dulu tidak kalah wajib juga. Karena di masyarakat nggak mungkin masyarakat sampai mau, ini teorinya seperti ini Pak, kita bakal dibantah habis-habisan oleh masyarakat. Bener. Lo ngaku lo teorimu gak kanggo nek gini kok gini. Teori ini gini lo gak kanggo. Yang kita pelajari itu bukan hanya tentang bagaimana menerapkan teori, tapi bagaimana membuktikan bahwa teori itu bisa diaplikasikan oleh masyarakat dengan mudah. Masyarakat itu tidak mau dengan teori yang Yang ribet. susah, ribet. Ya. Peran kita sebagai siswa dan Benar. mahasiswa itu, ini loh ternyata bertanam itu kalau pengen yang baik itu harus seperti ini. Kalau tidak ada peran dari kita untuk menerjemahkan teori itu dan mempraktekkan, siapa lagi? Siapa lagi? Teori itu akan menjadi sebuah ilmu yang usang kalau tidak ada yang mengamalkan. Tidak ada yang mempraktekannya. Iya. Benar. Untuk motivasi Pak Hamid sendiri membuat organisasi itu dari mana, Pak? Ya dari melihat sekolahan yang dulu menjadi yang stigmanya negatif, terus stigmanya kurang baik. Bahkan dulu saya pernah, saya sampai tersinggung ketika dulu, tapi saya berhasil mematahkan omongan itu ketika di depan ribuan siswa. Dulu ada yang namanya kegiatan itu pelajar bahagia. Itu yang adakan PCINU sama PCNU di Jombang. Kegiatannya gimana, Pak? Kegiatannya itu kajian keliling sekolah-sekolahan setiap hari Jumat, atau kalau Jumat pasti namanya Jumat bahagia. Jumat bahagia. Nah, tapi kalau di luar hari Jumat pelajar bahagia. Seperti itu. Bahagia. Dulu saya ngikuti itu dan dikira di situ tidak ada perwakilan dari sekolahan saya, sedangkan padahal saya di situ di atas panggung. Saya mewakili sekolahan saya dan saya berpidato di situ. Dan tidak tahu latar belakang saya, tahu ternyata ini dari sekolahan yang dinilai stigma negatif. Di situ langsung disinggung sama Kapolres kalau nggak salah. Dulu disinggung. Kemarin itu dari sekolah ini tuh orangnya nakal-nakal. Aduh. Saya langsung Waduh. ketika semua duduk saya berdiri, Pak, kalau jangan bilang semua teman-teman saya nakal, itu hanya oknum, Pak. Jangan Benar. belum tahu siapa saya. Saya dari perwakilan sekolah itu, saya membawa 30 anak yang ikut dengan saya. Otomatis yang bicarakan berarti bukan semua. Dan saat itu saya bisa membuktikan, ternyata sekolah saya berubah stigmanya.
dan itu diapresiasi oleh banyak perwakilan guru-guru di Jombang. Oh, ternyata sekolah ini ternyata tidak. Seperti itu. Ya itu dulu motivasi saya seperti itu. Kalau masih SMA, SMK, MA yang pasti itu pasti cari masih berapi-api. Bener, masih Pasti. semangat juang. Masih semangatnya karena masih belum mikir nanti di rumah Mau kebutuhannya ngapain? apa. Bayar pajak, sepeda motor Belum cicilannya kepikiran masih itu. kan belum kepikiran itu. Itu tantangan ketika kita menjadi orang organisatoris, masih bisa nggak kita ketika kita dapat tantangan itu bisa bergerak terus. Kalau masih SMA, MA, SMK itu pasti nggak bisa Mikirnya mikir itu. nggak ada. Kita los saja. Selagi kita masih mampu, Bener, tidak mengganggu ekonomi, Jalani kenapa tidak? saja. Gratis. Bener. Kita harus gas terus. coba aja. Harus coba terus. Itu kalau saya seperti itu. Mumpung saya masih dibiayai. Ya. Kalau kita karena gini Mbak, saya itu dulu minder ketika saya tahu teman-teman saya punya prestasi, lomba juara lomba juara matematika, biologi dan lain-lain. Kadang saya mikir, aku kok gak Nggak bisa. duwe Prestasi. keahlian seperti itu. Saya harus cari keahlian lain. Otomatis saya belajar itu. Akhirnya ya sampai sekarang jadi ketua ansor. Membuahkan Terus hasil. iya, terus dapat kadang ada program di luar yang bisa diakses ya dari organisasi, dari kita komunikasi. Dulu saya juga pernah menjadi instruktur di beberapa tempat, itu juga karena organisasi. Selesai saya beli motor baru ya karena Karena kalau kita tidak punya relasi itu, tidak punya kemampuan itu, mana bisa kita bisa mengakses itu. Sedangkan untuk mengakses program itu harus dengan relasi. benar. Sampai kalau ada program apa dari pemerintah, itu tidak semua program dikeluarkan secara langsung. Ada program yang memang diperuntukkan untuk orang tertentu, karena tidak bisa diberikan secara langsung. Seperti itu. Iya. Ngomong-ngomong tentang organisasi nih, dalam organisasi pastinya anggotanya nggak cuma satu aja, banyak. Nah, untuk biasanya di organisasi, anggota satu dengan anggota yang lain itu terjadi perdebatan, perbedaan pendapat. Nah, Ya. sikap yang efektif untuk menangani atau mencegah itu biar nggak terjadi perpecahan itu gimana? Oke, ada beberapa teori yang saya pakai dan saya praktekkan. Yang pertama teori demokrasi. Otomatis ketika kita berbicara tentang teori demokrasi, kita harus bisa mengawal suara yang terbanyak, suara terbanyak yang menang. Kalau kita bisa Menggunakan sistem voting. iya voting atau kita mengambil kebijakan. Terus ada lagi otoriter. Dan bagaimana kita bisa memberikan ruang itu ke pasnya itu di mana? Saya kadang juga menggunakan otoriter juga. Di suatu kebijakan yang tidak harus kita ambil secara singkat. Itu kita nggak mungkin kita harus tanya anggota kita satu-satu. Benar, Atau benar perwakilan banget. dari anggota itu satu-satu. Nggak bisa. Kita harus bisa menentukan kebijakan itu bisa nggak turun ke bawah. Kebijakan itu bisa nggak, kalau kita laksanakan mungkin nggak ini terjadi. Mungkin nggak ini kebijakan ini bisa membuat perubahan di sekolah kita. Nah, di situ perannya kebijaksanaan pemimpin itu diuji. Kepemimpinan itu diuji di situ. Bisa nggak kita berpikir bukan keuntungan pribadi namun keuntungan organisasi. Seperti itu. Contoh sampean buat acara apa di sekolahan, ternyata tidak disepakati oleh teman-teman. Ya nggak usah ngeyel. Kalau ketika sampean ngeyel, sampean harus berani bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan acara itu. Kalau sukses nggak usah, kita kan tenang-tenang aja. Kalau sukses ya udah. Iya, kalau nggak sukses, siapa yang harus tanggung jawab? Tanggung di situ? jawab semuanya. Iya, pasti gitu. Itu kalau saya seperti itu, menerapkan dua teori itu, teori demokrasi dan apa yang satunya otoriter. Karena saya beberapa kali harus menyikapi sebuah kebijakan tanpa ada waktu untuk menentukan arah ini gimana. Ketika sampai jadi ketua, terus ditembak, ini harus gini Pak. Sedangkan sampean belum tahu anggota saya siapa apa enggak. Tapi kalau ketika itu programnya bisa dimanfaatkan teman-teman di bawah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya. Tapi kalau program ini kelihatan, oh ternyata program itu enggak
Gak sesuai. nggak sesuai, terus ternyata di bawah juga tidak membutuhkan, buat apa? Kita harus bisa tahu itu. Tapi kalau alangkah lebih baik kita bisa memvoting, ambil suara dari bawah, itu akan lebih baik. Tapi gini Mbak, sebelumnya ketika saya dulu sebelum naik jadi ketua, itu saya buat kesepakatan dengan sahabat apa itu anggota saya tanya dulu, kenapa kok milih saya? Karena dulu saya dari 14 ranting itu masuk ke saya semua, tidak ada yang tidak memilih saya. Kenapa kok harus milih saya? Kenapa kok harus saya yang masih kecil ini menjadi ketua? Umur saya masih muda, masih banyak anggota yang umurnya lebih tua dan lebih matang, dan Benar, pikirannya tidak seperti saya kan masih Masih labil. labil. Saya masih muda, kelahiran 90 masih muda kalau di Ansor ya. Kalau di mahasiswa ya udah tua. Kalau di Ansor kelahiran situ masih terlalu muda untuk jadi ketua. Tapi kenapa mereka memilih? Karena percaya dengan saya. Otomatis kalau saya tanya, saya percaya Mas dengan sampean bisa menjalankan organisasi dengan baik. Oke, kalau memang percaya, setiap kebijakan yang saya lakukan, mohon didukung. Nah, disitulah saya punya kontrak politik dengan kawan-kawan saya di bawah. Jadi setiap apa yang saya kerjakan, membawa nama organisasi, khususnya Ansor Banser, saya harus bisa memastikan kebijakan saya ini bisa nggak ketika diturunkan ke bawah, konflik atau tidak, bisa atau tidak. Dan kalau itu kebijakan yang harus disikapi secara singkat. Kalau kebijakan yang secara panjang kan kita bisa masih mengumpulkan perwakilan, diajak diskusi, masih bisa. Kalau sebisanya saya masih mengajak diskusi teman-teman. Tapi kalau kebijakan yang pendek, ya mau nggak mau kita harus segerakan. Kebijakan seperti apa harus dipikirkan. Yeah. Mau apa enggak? Kalau enggak ya enggak, mau. Ya. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak usah. Daripada nanti cetek di belakang. Keteteran. Dari SMK ini Pak Hamid kan berorganisasi. Ya. Nah, di kuliah ini juga berorganisasi. Ya. Kenapa? Mau meneruskan itu atau ada motivasi lain untuk ikut organisasi? Kalau motivasi saya ketika saya menjadi mahasiswa itu yang pertama, saya menyadari diri saya itu bukan orang yang hebat. Masih akademik. Saya dulu pernah mencoba untuk menjadi peserta debat di UIN Malang. Saya masih ingat. Ternyata saya ranking paling bawah. Ternyata ya gak apa-apa lah, saya pengen nyoba aja. Nyoba dulu. Nah, ternyata ketika saya dulu awal pertama saya masuk ke kampus, organisasi pertama yang saya ikuti itu PMI, cabang Surabaya Selatan. Di situ saya dipelajari cara mengelola organisasi seperti apa. Kalau ketika ada konflik itu manajemen konfliknya seperti apa. Kalau ketika ada permasalahan di sini itu seperti apa. Saya belajar di situ. Akhirnya alhamdulillah teman-teman dari HMPMPI itu mengamani saya menjadi sekretaris HMP. Himpunan apa itu? Himpunan Mahasiswa Prodi. Itu saya jadi sekretaris. Sekretaris bukan wakil. Sekretaris. Setelah selesai naik tingkat, ada dua pilihan, demisioner atau dipilih jadi ketua. Saya nggak minat jadi ketua karena saya sudah jadi ketua di luar. Dulu saya kalau sampean tahu, saya itu dulu memegang organisasi namanya Permaka, Persatuan Mahasiswa Kota Angin. Banyak di sini alumni sini yang ikut sana. Jadi saya membawai ratusan mahasiswa yang ada di Permaka, itu dari UNESA, UINSA, terus UPN, Ubara, itu banyak anggota saya. Khususnya sektor selatan, sektor selatan Surabaya. Kampus Selatan itu banyak kan ikut Permaka. Karena saya rasa saya harus punya keterikatan kekeluargaan dengan mahasiswa yang ada di Nganjuk, yang ada di Surabaya. Suatu saat ketika saya pulang, saya kan bisa membangun jaringan itu. Dan terbukti jaringan saya bermanfaat. Kemarin saya bisa memanfaatkan jaringan saya ketika di bulan-bulan kemarin. Ketika saya kembali lagi ke cerita saya di HMP ya. Saya ditawari jadi ketua nggak mau karena saya karena menjabat di Permaka sebagai ketua umum.
dan dilarang di HMPMPI ketika menjabat ketua tidak boleh menjabat ketua lagi. Dengan effortnya teman-teman, dengan sahabat-sahabat saya yang ada di PMI itu merubah ADART ini untuk saya bisa duduk jadi ketua. Akhirnya saya diamani lagi jadi ketua, dipilih mahasiswa Ketua lagi. Iya, dipilih jadi ketua. Oke lah, nggak apa-apa, jalan dua organisasi dengan jabatan yang sama, ketua. Ternyata selama jabatan ini saya juga bisa melampaui itu. Turun waktu COVID, karena dulu pikiran saya itu gini, saya mau membuat grand design seperti ini, kegiatan event ini ditutup dengan pengabdian masyarakat, dengan hasil riset yang sebelumnya ada, ternyata kena COVID, ditolak di mana-mana riset saya. Oke, Karena nggak apa-apa. COVID. Karena COVID, Terjeda karena COVID COVID. ditutup semua aksesnya. Benar. Di desa-desa nggak akan mau menerima kegiatan kita. Oke, nggak apa-apa, kita udah selesai lah. Dengan berat hati saya harus menggiatkan kegiatan online terus. Nggak asik, bagi saya itu nggak asik, nggak bisa kumpul sama Karena teman-teman. nggak bisa berinteraksi langsung. Iya, rapat yo sebatas di Lewat depan layar, Zoom, Google Meet. Itu bagi saya kurang asik. Interaksi nggak Nah, ada. akhirnya ketika saya demisioner jadi ketua, program saya jalan, cuma saya masih merasa kurang. Ternyata ditawar lagi menjadi gubernur mahasiswa Wah, atau ketua Dema. Kalau di kampus Islam itu kan namanya Dewan Eksekutif Mahasiswa, bukan BEM. Kalau BEM kan di kampus-kampus di luar Islam. Apa itu kampus negeri atau Kampus swasta negeri, yang tidak iya. berbau Islam? BEM. Itu saya ditawari, gimana kalau saya menjadi ketua Dema? Saya nolak sebenarnya. Saya enggak, Mas, giopo aku. Sudah menjadi ketua 2 kali. Ketua jadi permakai tahu ketua ini. Tapi jaringan akan semakin besar. Dari situ saya berpikir, mungkin ini perjuangan saya selanjutnya. Benar. Akhirnya saya masuk jadi ketua. Itu pun saya juga masih menjabat di PMII sebagai Wakatiga bidang keagamaan. Saya menjabat di PMII itu mulai dari rayon, dari tingkat bawah rayon itu saya menjadi Wakatiga bidang keagamaan. Terus naik lagi ke komisariat, tingkat atasnya lagi. Saya di Wakatiga lagi di Sekali lagi? keagamaan. Dan sekarang saya masih menjabat sekarang di PMII juga di Wakatiga. Wakatiga. Jadi saya salahnya jelas. Wakatiga. Sebenarnya saya bukan orang yang alim-alim banget, tapi teman-teman meyakinkan, wis gak apa-apa sampean cek Mas. Sampean Aman. yakin arek-arek iki gak tersesat dari sampean. Arek-arek iki tersesat loh. Dengan bahasanya teman-teman di bawah. Oke lah, nggak apa-apa. Ketika saya ditawari itu di lobi beberapa kali. Sampai teman-teman yang ada di Surabaya datang ke rumah. Untuk meyakinkan saya menjadi, wis Mas, sampean bakal jadi gubernur karena garansinya dari saya. Oke, nggak apa-apa. Dapat Nah, ketika saya sudah jadi dengan prosesnya itu, akhirnya saya duduk jadi ketua. Ya di situ saya mulai berperan lagi. Ternyata jaringannya lebih besar daripada yang di bawah. Karena saya dulu ketika di Hima, saya mau masuk ke jaringan nasional itu di-cut sama teman-teman, sama senior-senior di atas. Kelihatan terlalu menonjol lah ini. Mungkin seperti itu mikirnya. Ya, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa lah, paling masih belum rezekinya. Akhirnya saya ketika jadi gubernur, saya ditawari untuk, ini bukan ditawari, ada proposal masuk sama undangan itu dari kegiatan kongres yang ada di Lombok. Setelah itu saya ikut kongres. Dari situ saya belajar, oh ternyata jaringan yang besar tuh di sini ya. Akhirnya saya kenal orang-orang di luar, di Kemendikbud seperti apa, di Kemenak seperti apa, di Kemenak Pusat jalan-jalan ke sana saya disambut, di Kemendikbud jalan ke sana disambut. Kalau kita orang biasa kan nggak mungkin, nggak ada relasi ke situ, kepentingan apa kita nggak bisa ke sana. Benar. Kalau kita punya nama organisasi besar, otomatis kita mau kemana pasti kita dilayani dengan baik. Benar. Kenal dengan baik. Itu kelebihan kita kalau di organisasi. Jadi kesimpulannya kalau kita berorganisasi, kita akan mendapat sikap kepemimpinan, public speaking, Ya, dan pasti. relasi yang banyak. Ya pasti itu. Baik, untuk
penutupan, apakah ada satu sepatah dua kata yang ingin disampaikan? Oh ya. Jadi saya ada satu pesan dari senior-senior saya, dan itu pun sama dengan orang-orang yang di luar yang berorganisasi itu berpesan pada saya. Ketika kita bertemu dengan orang, bertemu saja dengan satu orang, itu suatu saat kita akan membutuhkan orang tersebut. Benar. Jadi ketika kita sudah, apalagi kita sudah diberikan kepercayaan, minimal kita bisa mencari hubungan yang baik. Suatu saat kita ada kebutuhan apapun yang dengan dalihnya, itu kita akan ditolong dengan baik. Kita berbuat baik, berkomunikasi dengan baik, Itu dapat pasti kita akan imbalannya bagus juga. dibantu dengan cara yang baik juga. Itu pesan dari saya. Mungkin sekian podcast dari saya. Dari kami, bila ada salah kata, mohon maaf. Saya Anjani Putri Pangestu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.